istirahat sehingga sore hari ini tidak bisa bergabung dan beliaunya ikut salam doa dan mohon untuk didukung dengan doa supaya apa yang menjadi kelemahan tubuhnya hari ini bisa segera pulih kembali, bisa pulang, bisa bersama-sama dalam kesekutuan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf tempatnya masih sementara sederhana, belum selesai. Ada rasa panas mohon maaf, kalau anginnya terlalu banyak ya mohon maaf, dan juga mohon dukungannya supaya kita menjadi terbaik lagi. Mungkin agak sedikit kaget dari Bapak Ibu yang dari luar Bogor. Tempat ini memang kami gunakan untuk ibadah hari Minggu, dan ibadah kami lebih banyak kami yang hadir secara fisik dan juga Zoom. Kenapa kami Zoom? Memang kami menampung saudara-saudara kita yang pada hari itu tidak sempat atau belum sempat bekerja karena satu dan lain hal, dan yang sedang bertugas di luar, maka kami nampung melalui Zoom. Nah, jadi mohon izin sejak bulan April Pak Budi ya, kami mulai belajar. Saya rasanya nggak pas ya kalau saya sebagai tulisan karena Pak Budi bilang semuanya kita menulis, tapi yang pasti kami lebih kepada yang mulia, kami hadir untuk melayani khususnya saudara-saudara kita yang dekat di lingkungan kami juga, dan saudara-saudara kita yang sudah berkonsultasi, sehingga kami lebih banyak melayani keluar tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan itu. Kemudian hari ini Bapak Ibu biasanya yang melayani tuan rumah Pak Budi ya. Saya tidak tahu, kurang lebih 2 minggu yang lalu kok saya entah bisikan dari mana, saya sampaikan ke Pak Budi, ada Pak Budi dan Ibu Yeni yang melayani saudara ini, dan betul-betul sepertinya kok direncanakan gitu ya. Kita jauh sebelum Ibu masuk rumah sakit Pak, kami minta. Dan Salam Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan dan kebaikannya kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan juga menjadi sukacita kita bersama adalah ketika Jumat Poro ada penambahan tempat untuk ibadah. Ya, tentunya di sini kita bersyukur karena dengan demikian maka lingkungan yang ada di sekitar kita akan tahu bahwa ternyata orang Kristen itu ada di Jumat Poro. Tidak hanya di tempat kami atau tidak hanya Katolik yang dikenal sebagai masyarakat pada umumnya, tetapi kita pun sebagai orang percaya khususnya Kristen bisa dikenal karena keberadaan, karena penambahan gereja yang ada di Jumat Poro. Olehnya kami mengucap syukur atas niat dan ketulusan, bahkan keberanian bisa katakan Pak Purnomo dan keluarga bisa membuka pelayanan, bisa membuka pelayanan di tempat ini yang memang dulu itu banyak, tetapi rata-rata juga kemudian tidak lanjut. Dalam di Jumat Poro itu ada beberapa hamba Tuhan yang memulai angkatan gereja kami berdiri tahun 97. Nah, yang gereja tahu posisi lingkungan kita di mana kita berada. Itu mungkin yang saya sampaikan, dan kita akan masuk di dalam ibadah PKIKC pada sore hari ini, dan saya persilakan kepada pengajian untuk masuk dalam acara pada sore hari ini. Saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Nama siapa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Oleh karena itu mari kita bawa hidup kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat puji dan kita mengatakan bukan dengan kekuatan,
Walaupun disambut terjual, adalah bagian dalam setiap kehidupan kami. Lalu berbagai kita akan angkat puji, kita katakan merasakan kasih. Kita mau berpuasa berbisa Tuhan saat sore hari. Terima kasih. Terima kasih. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Tercurah
pagi, siang, sampai sore hari ini kembali kami berkumpul bersama-sama Tuhan di tempat ini, di rumah Pak Purnomo ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kalau kami masih ada, kami sehat, kami bisa bernafas, kami masih bisa menikmati berkat hari ini. Semua itu bukti kasih-Mu Tuhan yang tak pernah lepas akan hidup kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa setia kepada kami. Terima kasih Yesus, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Di sore hari ini kami ingin kembali Tuhan lebih lagi memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Kau Tuhan Yesus yang kami sembah, kami tinggikan, yang memegang kendali atas hidup kami. Kami siap Tuhan, Kau penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kau lawan, Kau jamah kami Tuhan. Sedang sakit, Kau sembuhkan. Sedang berbeban berat, saat ini juga Kau lepaskan. Dalam pergumulan apapun, Engkau yang menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Terkhusus Tuhan untuk Bu Nelly Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang sama menjamah kami di tempat ini. Kau menjamah juga Bu Nelly Tuhan di rumah sakit. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup Bu Nelly. Kami akan kembali berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku
satu dengan yang lainnya dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata terjadi atas hidup kami. Bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kemudian juga Tuhan kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir, Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu hadir di hati setiap kami. Secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau Bapa mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah lidah bibir hati oleh pikiran hamba Tuhan untuk menjadi saluran dalam firman-Mu di sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang telah membuka pintu tempat ini untuk kami beribadah. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, pemilihan Tuhan, kekuatan daripada-Mu senantiasa Tuhan nyatakan, berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kita berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali bersama-sama dalam persekutuan PKUKJ yang telah kita sepakati bersama pertemuan satu kali dalam sebulan secara bergilir. Dan puji Tuhan, bulan ini di tempat ini sama tadi seperti yang dikatakan Pak Purnomo bahwa tidak tahu kenapa kok di berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu menghubungi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, ternyata memang memang Tuhan sudah tahu jalan-jalannya, sehingga ya saat sore hari ini ternyata ibu tidak ada bersama dengan kita karena kondisi kesehatan. Dan tidak secara kebetulan juga yang biasanya Bapak dan Ibu melayani kami di tempat di minggu kedua juga tidak dijadwal Pak. Nah, bukan tetapi ya di dalamnya semuanya itu seolah-olah Tuhan itu mengatur semuanya, bahwa kemungkinan Bapak ya seperti yang kita lihat tadi, bahwa ternyata Ibu ada dirawat di rumah sakit dalam pemulihan. Tentunya kita percaya karya Tuhan yang bisa Tuhan pasti terjadi. Nah, di jadwal kami itu baru bulan depan ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi ternyata kadang memang kita nggak tahu ya apakah kita itu buat sendiri atau gimana. Tetapi ketika kita sampai pada hari ini baru kita sadar bahwa inilah maksud Tuhan ya. Ternyata Tuhan itu begitu baik, begitu nyata, campur tangan, memimpin, sehingga keputusan-keputusan sekecil apapun ternyata memberikan makna tersendiri di dalam keputusan itu, bahwa semua yang kita putuskan selalu sejalan bahkan setahu daripada Tuhan itu Tuhan itu sendiri. Dan puji nama Tuhan, sore hari ini kita bisa hadir ya, walaupun memang tidak semuanya hadir, namun memang juga ada beberapa yang sakit, termasuk Pak Sartoto yang juga masih di rumah sakit ya Bu. Nah, termasuk juga Pak Sartoto yang saat ini sakit dan dirawat di Muardi. Itu juga perlu kita berhitung dalam doa bersama-sama. Kita tahu bahwa hanya dengan doa, hanya dengan dukungan daripada kita, komunitas kita, maka semangat untuk sembuh dan karya Tuhan itu akan senantiasa dinyatakan lewat saudara-saudara kita yang saat ini terbaring dalam sakit. Dan pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Purnomo yang juga tetap mengambil jadwal ini. walaupun saya sudah WA juga, gimana Pak kalau dialihkan dulu.
Karena apa? Saya bukan ini lah, saya kadang mikir rutin bapak bolak-balik ke apa namanya ke pulang rumah sakit. Ya, saya tawarkan tidak apa-apa Pak kalau dialihkan ke tempat tanya ke tempat lain apa. Tapi Pak Purnomo tidak menyampaikan kepada kami bahwa sesuai jadwal saja Pak, seperti yang hari. Sehingga sore hari ini kita bersama-sama di tempat ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan kita percaya bahwa persekutuan kita kepada Tuhan di sore hari ini akan membawa pemulihan, kesembuhan buat saudara kita yang sakit, baik itu Pak Sartoto, juga kepada Ibu Meli yang tidak bersama-sama dengan kita di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21 kita akan baca firman Tuhan ayat 1 sampai yang 4. Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 kita baca sampai ayat 4. Saya akan membaca ayat pertama, kemudian ayat kedua Bapak Ibu secara bersamaan, dan kemudian saya kembali baca ayat ketiga dan Bapak Ibu ayat keempat hingga selesai firman Tuhan pada sore hari ini kita bacakan. Berikutnya adalah persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yang ketiga, lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dan persembahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikian ayat pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sore hari ini saya beri ke judul yaitu ketaatan dalam kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu ya kondisi dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Hidupku bersama-sama dengan Tuhan. Hidupku tidak tergantung dengan apapun dan keadaan, situasi, kondisi apapun. Kita tahu melihat bahwa seorang janda miskin, yang saat ini kita baca, dia sudah janda miskin lagi. Saudara boleh bayangkan, kira-kira orang miskin itu kondisinya kayak gimana? Sudah miskin, janda lagi. Sudah janda miskin lagi. Nah, sini banyak janda tapi nggak miskin ya. Ini banyak janda tapi nggak miskin. Iya, nggak bisa yang ketawanya. Semuanya baik-baik saja. Tetapi kita lihat kondisi. Firman Tuhan mengatakan dia seorang janda miskin lagi. Apa yang terjadi? Coba kita bayangkan kalau ada keluarga kita udah miskin janda lagi, gimana perhatian kita sama dia? Mungkin kita juga ikut rasani jaga gitu dan lain sebagainya. Mungkin kita juga mulai menjauhi dan lain sebagainya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan seorang janda ini. Tetapi apa yang luar biasa dimiliki oleh seorang janda ini, yaitu sebuah ketaatan yang luar biasa. Dia taat kepada firman Tuhan. Nah, kita tahu memang bahwa pada zaman Taurat ya, setiap orang memang wajib membawa persembahan. Baik itu persembahan penebus salah,
penghapus dosa, persembahan-persembahan yang lain, keselamatan dan lain sebagainya, wajib mereka membawa persembahan, baik berupa lembu, berupa kambing, emas, perak, tepung, merpati dan lain sebagainya, mereka harus bawa. Nah ternyata bangsa Israel melakukan hal itu sampai pada kemudian Yesus muncul, dan ternyata seorang janda ini memiliki ketaatan untuk memberi. Walaupun ia sendiri boleh dikatakan dalam kesulitan, dia memberi. Walaupun dia sendiri juga hidupnya pas-pasan juga. Walaupun hidupnya dia nggak punya apa-apa, tetapi itulah konsekuensi daripada ketaatan. Walaupun kita nggak punya, walaupun hanya segenggam saja, tetapi kita memilih memberi. Nah, itu yang luar biasa. Ternyata keputusan seorang janda ini kemudian membawa kepada perhatian Yesus sangat khusus kepada dia. Di ayat yang ke berapa tadi dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Yesus memperhatikan apa yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang ini mungkin tidak hanya berupa uang yang kita bawa, tetapi diri kita, hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Apakah di dalam kita membawa diri ini kepada Tuhan, sudahkah kita membawanya dengan hati yang tulus, hati yang rela, hati yang murni, kita memberikan itu, kita mau memberikan. Memang banyak pertentangan ya kalau kita lihat di media-media sosial, ada sebagian hamba Tuhan yang mengatakan, oh kalau kita itu sudah menerima Tuhan, kita nggak perlu lagi membawa persembahan, kita nggak perlu lagi memberi persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena semuanya datang daripada Tuhan, bahkan hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi ternyata lewat kejadian ini pun, kenapa Tuhan Yesus nggak melarang? Oh, kalau saya memberikan, maaf kalau hidupmu miskin kok. Aku juga tahu hidupmu janda, kamu nggak perlu memberi. Tetapi dalam sikap hati yang taat seorang janda ini, yang kemudian dia mendapat respon atau mendapat perhatian, Yesus berkata, kau memberi seluruh hidupmu, seluruh nafkah. Ini yang luar biasa Bapak. Di masa-masa sekarang ini seperti yang saya katakan tadi, masa-masa sulit, kadang orang banyak memilih untuk tidak datang ke gereja karena apa? Karena tidak punya persembahan. Banyak orang memilih untuk di rumah saja, alasan karena tidak ada persembahan. Banyak tempat-tempat lain, bahkan banyak juga kemudian persembahan yang sesungguhnya adalah hidup kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 di sana dikatakan adalah kehidupanmu. Dan persembahan juga tidak kemudian harus bernilai, harus besar jumlahnya, tetapi mulai dari hati kita yang mau memberi. Apa yang ada pada kita Pak? Kalau adanya 500 perak ya kita bawa. Yang penting aku itu datang kepada Tuhan. Kalau adanya 1000 ya kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan nggak nyari kok. Tuhan nggak nyari jumlah yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan nyari adalah kerinduan kita yang mau datang kepada Tuhan dan yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan. Ternyata ketaatan itulah yang akan kemudian memberkati kita kembali. Seperti di dalam Galatia mengatakan, apa yang kita tabur camkanlah, dikatakan firman Tuhan, camkanlah ini
Apa yang kamu tabur, bahkan dikatakan firman Tuhan, sedikit kamu tabur, sedikit pula yang akan kamu tuai. Artinya apa? Tuhan nggak pernah memaksa kita untuk memberi dalam jumlah yang besar. Karena sesungguhnya yang Tuhan mau adalah hati kita, hidup kita yang senantiasa rindu mencari Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan tak pernah mempersoalkan apa sebesar apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan mencari ketaatan kita itu sendiri. Kita banyak melihat di dalam firman Tuhan, orang-orang yang taat di dalam Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan. Salah satu contoh adalah Abraham. Ketika ia memiliki anak mulai tumbuh menjadi anak dewasa, Tuhan berkata, berikanlah anak itu sebagai persembahan kepada Abraham melakukan hal itu. Sama seperti bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Tuhan ketika sampai di kota yang namanya Yeriko, Tuhan berpesan kepada Yosua bahwa katakanlah kepada seluruh bangsamu, kelilingilah kota ini 1 kali sehari selama 7 hari. Jangan mengeluarkan suara. Ini perintah Tuhan kepada Yosua untuk mengalahkan kota Yeriko. Bahwa ternyata yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah sebuah ketaatan. Sama seperti tadi yang saya katakan bahwa yang namanya berperang itu ya pastinya maju, menghancurkan atau memanjat tembok itu, membangun sebuah tangga, bahkan menyerang kota itu. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa mengalahkan kota itu. Yang bisa mengalahkan kota itu adalah ketaatan. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang kemudian di hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai, membunyikan trompet, dan kemudian runtuhlah tembok yang luar biasa. Dikalahkan dengan satu kata, taat kepada Tuhan. Taat dapat mengalahkan semua-semuanya. Nah, kalau ini kita bangun di dalam kehidupan kita, apapun kondisi keadaan, aku ingin memilih untuk taat kepada Tuhan. Aku memilih untuk setia kepada Tuhan. Aku mau jadi apapun, mau diberkati maupun tidak diberkati, aku milih untuk setia dengan Tuhan. Maka hal-hal seperti itu justru akan mengundang kuasa Tuhan itu memimpin kehidupan kita. Cerita ini sama dengan yang terjadi di raja-raja, yaitu janda Sarfat. Janda Sarfat juga mengalami hal yang sama ketika ia didatangi oleh yang namanya Elia. Yang saat itu janda sedang mengumpulkan kantung-kantung untuk memasak tepung yang ada padanya. Dan setelah itu janda itu berkata, kami akan mati. Jadi Tuhan membawa Elia itu kepada seorang janda yang besoknya udah mati loh saudara. Artinya bahwa mungkin kita sebagian berpikir yang bermasalah, yang kekurangan itu adalah Elia. Tetapi sesungguhnya yang dalam bahaya itu adalah janda. Dan dia berkata, seorang janda itu berkata, setelah kami masak tepung hari ini, besok kami mati. Namun Tuhan membawa Elia. Elia datang dengan kekurangan dan kemudian disambut seorang janda yang juga dalam kekurangan. Maka terjadilah berkat Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketaatan seorang janda. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Walaupun sebelum ia mengiyakan permintaan oleh Elia, dia berkata, yang ada pada aku hanya setepung saja. Ini kami akan masak, setelah itu kami akan mati. Elia berkata, bawalah dahulu kepadaku, baru kamu akan makan. Nah ternyata setelah mengikuti perintahnya itu,
tepungnya itu nggak habis di sini. Bahkan tepung yang sebegap itu bisa sampai kepada masa menuai di umat Israel. Inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna buat janda Sarfat, bahkan juga janda miskin ini. Yang pada waktu itu keadaan mereka, negara, bangsa mereka tidak baik-baik saja, khususnya pada zaman Elia itu bangsa Israel kelaparan karena tidak adanya musim hujan selama 3 tahun lebih. Kekeringan di mana-mana. Bangsanya tidak bisa menolong lagi. Bangsanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata kepada orang-orang yang takut. Dalam kehidupan kita saat sekarang ini, mungkin sehingga kita memiliki keyakinan, kepercayaan, iman yang kuat bahwa hidup kita disetir oleh Tuhan. Hidup kita diarahkan oleh Tuhan, walaupun kita sendiri yang sadar. Sama seperti kesaksian Pak Purnomo dan yang saya ngomong. Karena memang Pak Purnomo itu jauh-jauh hari sudah berapa 1 minggu dah nyampaikan, 2 minggu. 2 minggu itu dia ngomong sama saya, bahkan saya juga ngomong sama jemaat. 2 minggu sebelum kan nggak ada yang tahu. Pak Purnomo sehat-sehat saja, Bu Nelia juga sehat-sehat saja. Tetapi kok Pak Purnomo kok ada saya, Pak Budi, untuk kejauhan izin Pak, kami tolong Bapak sama Ibu melayani. Sempat tidak percaya ini Pak Purnomo, ini bukan Pak Purnomo yang ngomong. Hati saya tuh ngomong sama istri saya, ini bukan Pak Purnomo yang ngomong. Karena apa? Saya tahu beliau kan, dia 2 tahun persis sama saya, semangatnya luar biasa sebenarnya. Orang yang paling pertama datang ke gereja itu Pak Purnomo ini. Bersama Ibu. Masih ingat sekali saya musim hujan. Dia berhujan-hujanan loh. Sampai itu bahasa kuyup sampai di rumahnya Bu Martin. Itu konsel loh. Nah ketika Pak Purnomo berapa saya, itu nggak percaya saya. Ini bukan Pak Purnomo, nggak biasanya Pak Purnomo begini. Pak Purnomo itu saya tahu orang yang semangat, orangnya justru memberikan dorongan-dorongan buat kami, buat jemaat. Kenapa kok bisa melempar? Nah ternyata ini maksudnya. Nah di situ saya belajar bahwa keputusan kecil apapun yang kita ambil, Tuhan sebenarnya ada di sana. Yang terbaik pastinya Tuhan kerjakan untuk kita lakukan, sehingga kita tidak mudah menyalahkan keadaan, kondisi dan lain sebagainya. Tetapi lebih kita memahami bahwa Tuhan selalu ambil bagian di dalam keputusan sekecil apapun, baik di dalam kehidupan keluarga, khususnya juga dalam pelayanan. Sehingga kemudian kita melihat diri kita sebagai alat Tuhan yang berharga, sebagai jemaat Tuhan yang betul-betul di dalam pimpinan Tuhan. Jika kita hari ini bisa ada, masih dipelihara Tuhan, ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk lebih lagi hidup dalam pimpinan Tuhan, ketaatan, situasi sulit apapun, mari kita bersama-sama memilih untuk terus mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami baca renungkan, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh menjadi remah dalam hidup kami Tuhan, menuntun hari-hari kami, sehingga selalu berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu sempurna, Dia ada bersama dengan kami di belakang, di depan, selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ucap syukur segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Merasakan
bersama sepakat keluarga Pak Purnomo, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati setiap hari. Secara khusus ibu yang saat ini terbaring di rumah sakit Celo, kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah kuasa mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan kepada Mary, sehingga sakit apapun yang dialami saat ini, kami percaya Tuhan Kau adalah dokter, dari seorang dokter yang sanggup memberi pemulihan, kesembuhan kepada Mary saat ini. Kondisi apapun yang dialami, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus Kristus, Ibu Nelly mengalami pemulihan, kesembuhan dari Allah Bapa, sehingga Bu Nelly dapat pulang ke rumah dalam keadaan tubuh yang sehat. Di dalam nama Yesus, segala obat-obatan, dokter, perawat yang menangani selama dirawat di rumah sakit, Tuhan memakai tangan-tangannya, obat-obatan yang dimakan dan diminum semuanya Tuhan berkati, dan biarlah semuanya itu Tuhan membawa kuasa-Mu besar terjadi, memberi pemulihan kesembuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang menemani, bahkan Pak Purnomo yang menemani setiap saat. Tuhan juga senantiasa memelihara kesehatannya, Tuhan memberkati, sehat selalu karena kebaikan-Nya Bapa. Biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan Tuhan juga senantiasa sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dia juga kami berdoa pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini, pelayanan hamba-Mu Tuhan yang memberkati dengan jiwa-jiwa yang telah undur dari hadapan Tuhan, bawa kembali. Penuhi tempat ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Sebab Engkau mengutus kami dengan kuasa-Mu untuk kami dapat melayani dan membawa mereka mengenal dan diselamatkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga dalam usaha apapun yang dikerjakan keluarga di tempat ini, Tuhan Kau memberkati, baik usaha yang dikelola dikembangkan Pak Purnomo, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati anak-anak dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan apapun, Tuhan memberkati. Walaupun berpisah jauh dengan orang tua, pemeliharaan-Mu senantiasa Kau nyatakan. Anak cucu menantu Tuhan memelihara di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami yang hadir saat malam hari ini, tidak terlewatkan berkat daripada Tuhan, tidak terlewatkan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan hidup kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, memelihara kami, bahkan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan Tuhan setiap kami hadir. Demikian juga tidak bisa hadir saat ini, Tuhan Yesus senantiasa menolong setiap mereka. Demikian Pak Sartoto juga yang saat ini terbaring di rumah sakit Solo Muardi. Kami berdoa kepada Tuhan, Kau hadir memberi pemulihan kesembuhan kepada Pak Sartoto, sehingga Tuhan Pak Sartoto pun dapat pulih, sembuh dan pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat segala sakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga segala biaya yang diperlukan dibutuhkan, Tuhan selalu mencukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami Bapa. Gereja-gereja yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Tuhan memulihkan bangsa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Kau tolong pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW, Tuhan Kau memberkati dalam nama Yesus. Berikan roh-Mu Tuhan, roh yang takut akan Engkau, sehingga segala kebijakan, segala keputusan yang selalu berpihak kepada masyarakat yang ada. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati juga lingkungan kami di mana kami berada. Jadikan kami Tuhan
sebagai kepanjang tangan-Mu Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada lingkungan kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Nah, sebentar Tuhan kami akan undur dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan pelihara setiap kami. Tuhan menyertai di rumah dalam keadaan selamat, sukacita, dan kami dapat istirahat malam ini dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat pula. Terima kasih Tuhan, tempat ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau memagari tempat ini dengan malaikat-malaikatmu berlaksa-laksa, sehingga setiap pekerjaan virus, rancangan-rancangan kuasa dipatahkan oleh karena penjagaan yang berat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersama kita katakan amin.